Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kami. Cacat seru. Kenapa enggak? Oke guys, kita mulai lagi nih dengan hari ini dengan Tambahan bala-bala. isinya ada bala-bala nih guys. Jadi hasil karya Apa? Air putih. ini semuanya sama apa? Sama ini ya apa? Beli bis sama beli truk, mobil. Itulah pokoknya. biasa santai ngopi guys. Ya ini podcast sederhana dari kita guys. Oke, ini kita sekarang mau ngebahas tema masih seputar Jepang juga guys ya. Temanya ini ada gunanya nih. Kenapa banyak kebiasaan aneh orang Jepang? Kira-kira di antara kalian ada yang pernah ngelihat menyaksikan kebiasaan aneh orang Jepang yang belum pernah kalian lihat tuh di Indonesia gitu? Oh, siapa? Silakan. Siapa? Cianagi, kita ngomong sendiri. Temen-temen sudah banyak di Indonesia. Iya, kita foto itu namanya. Aduh, bodoh ini. Apa aku jadi lupa ini? Itu ngomong sendiri kayak orang stres gitu, ngomong sendiri gitu. Padahal di sekelilingnya nggak ada orang gitu ya, ngomong sendiri. Dia ngomong kayak menggerutu gitu ya. Betul. Terus Indonesia kan udah dibilang gila gitu. Terus kalau di aku kebiasaan orang Jepang yang Aneh gitu, kayak yang belum pernah dilihat, belum pernah ngeliat gitu di Indonesia. kalau orang Jepang itu sukanya onsen bersama, masuk ombak bersama. Onsen itu Onsen pemandian air panas, tapi semua telanjang masuk bersama ya Pak. iyalah. Nah itu menurut saya itu agak aneh lah. Soalnya kan dari kecil di Indonesia jarang banget kan mandi bareng sama kerabat aja kan jarang lah. Nah di Jepang boleh. Nggak boleh kan? Kalau Indonesia kan Di Indonesia nggak boleh. maksudnya kan tradisinya tradisi Islam. Kalau Islam nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun sesama lelaki tuh kayak tabu banget lah. Tapi kalau di Jepang itu Bahkan malah itu juga nggak boleh. dia kan. Jangan loh. Jangan. Bisa. Body kamu bagus tuh. Nggak Nggak boleh itu. Tapi kalau di Jepang itu haram. Tapi kalau pengalaman saya nih, kalau untuk yang buat onsen, Kopi gue buat onsen gitu kan, atau pemandian air panas, itu kalau untuk siswa magang yang dulu saya magang di LPK saya yang namanya boleh sebut kan? Oh silakan. Kayak JIC namanya, LPK-nya itu namanya JIC atau JIC lah namanya. Itu no comment lah. Jadi karena kamar mandi terbatas, waktunya mepet, kerjaan banyak, kayak PR banyak, harus belajar ini, belajar itu kan. Satu kamar mandi itu biasanya mandi 5 orang. sama Bareng. pas di Indonesia Pak. Jadi kalau untuk yang teman-teman dari JIC atau siswa yang magang JIC ya gitu kan, itu tahulah pengalaman satu kamar mandi itu mandi 5 orang. Bukan 3 orang. Darurat itu darurat. Bukan tangan disengaja ya, karena kalau nggak gitu waktunya nggak nyampe, terus kayak buang-buang waktu karena kita ada pekerjaan, bukan pekerjaan sih, kayak ada kegiatan yang lainnya gitu, kayak ada masak segala macam, bersih gitu kan. Mau nggak mau tuh satu kamar mandi itu 5 orang 3 orang itu mah nggak mikir apa-apa, pokoknya mandi biar udah kelar, udah aja nggak pikir anjir kada gitu kan. Enggak sih aja, karena itu terpaksa, bukan disengaja ya, bukan faktor faktor umur.
bukan. Jadi kan batasan waktu dan mental. Benar mental. Ya ada banyak faktor lah yang mengharuskan itu dilakukan. Sebenarnya ya kurang baik, cuman ya apa ya? Ya terpaksa aja. Jadi lakuin. Tapi kalau udah dari situ ya udah balik lagi ke kehidupan Kalau masing-masing. di sini kan budaya ya. Kalau di sini kan budaya, kalau di sana nggak terpaksa. Tradisi. Cuma kan kalau di sini juga kan yang namanya homo, yang namanya gay banyak. Jadi sekali mandi di ruangan pria gitu di Gosok-gosokkan itu apa punggung. jadikannya Gini ya. ngeri itu ngeri. Nah makanya kan ya kalau Indonesia sih bagusnya sih nggak ada tradisi itu ya, jadinya ya masih aman lah gitu ya. Tapi dulu pas di Senta aku diajarin Pak. Mandi bareng satu buruk sama orang desa. Itu diajarin sama sensei di sini. sama orang Jepang. Oh kalau sama orang Jepang. Kayak gini. Itu dia berarti kebiasaan anehnya itu ya masuk onsen. Iya. Kira-kira Kalau dari saya kebiasaan anehnya itu apa ya? Jarang mandi. Jarak mandi. Lah temen gua aja jarak mandi. Kebiasaan aneh. Ngomong lagi. Ya gua mau Jadi kayak saya tuh ketarik gitu jiwa saya yang tadinya mandi sehari bisa 5 kali gitu kan. Harusnya. Jadi kayak mandi sehari sekali cukup lah. Kadang kok kayak mandi aja kayak orang penting gitu kan. Presiden aja kalau mandi nggak tahu kapan gitu kan. Soalnya nggak ada yang tahu presiden kalau mandi kapan. Jadi kayak mandi itu apa sih? Lah yang penting kayak cuci muka, gosok gigi itu oke lah gitu. Kayak mandi itu kayak apa sih mandi itu kayak penting-penting enggak gitu kalau di sini ya. Tapi kalau di Indonesia walaupun mandi sehari 5 kali tetap bucel. Tapi kalau di sini nih mandi sehari sekali atau 2 hari sekali tambah kucel. Enggak lah. Di sini tuh airnya air kiai gitu. Nah, mandinya pakai air kiai jadi bersih. kalau gua sendiri sih apa ya datang ke sini awal-awal nih udah tahu sih, maksudnya udah tahu dengar seliburan dari zaman dulu gitu. Cuma kan sudah nikah sama istri otomatis kayak merasa jadi orang Jepang nih ya, datang ke sini terus nginep di mana misalkan di daerah mana, di Yamanashi, di mana gitulah, di Osaka, di mana gitu lah istilahnya. Nah kita kan kalau di hotel tuh kita ada ini wisata onsen gitu kan. Oh iya benar di hotel-hotel biasanya ada onsen. Mandi gitu misalkan, kan istri itu senang onsen gitu ya. Orang Jepang lah istilahnya, kalau orang Jepang kan sukanya pemandian air panas gitu. Nah kita tuh pas anak baru lahir satu nih bawa kan istilahnya ini bawa katanya anak mandi air panas kan, ruangannya terpisah, ruangan perempuan, ruangan laki-laki. Nah kita still laki-laki. Nah memang telanjang bulat, juga telanjang bulat, cuma ya apa ya, cuma pengalaman nggak enak, nggak nyaman sampai sekarang ya itu Dideketin. nggak ini buat dia pas masuk ke itu konsennya itu nyebur itu semuanya nggak semenit 2 menit itu baru semenitan 2 menitan lah gitu istilahnya, baru itu sama anak itu yang tadinya di samping-samping atau di sebelah di depan itu pada udahan gitu, pada udahan gitu, kok gue sendiri gitu. Oh ada orang Indonesia masuk kayak gitu Pak. Karena bukannya orang Indonesia gitu ya, bukan orang Jepang gitu. Teroris sih. Teroris. Kenapa gitu? Bawa panu nih. Emang coba semenyeramkan itu gitu. Nah setelah itu selesai ceritanya, pas mau keluar masih pakai handuk nih, mau ganti baju itu disamperin sama ininya, sama staff itu katanya, kalau bahasa Indonesia gini, mas udah tahu aturannya di sini ya di Jepang. Mas yang dari mana? Oh saya dari Indonesia. Masnya
udah tahu aturan pemakaman di Jepang itu seperti apa. Oh, saya nggak tahu. Bilangnya gitu kan ya. Tadi banyak komplain katanya. Komplain apa? Keluhan apa? Ya dari tamu-tamu yang mandi di sini katanya, mohon maaf, masa kan bertato nggak boleh mandi air mandi di sini mas. Bertato. Karena yang tamu-tamu lain itu takut semuanya. Nah mereka komplain ke kita sekarang. Gimana nih? Ya gimana lagi, saya juga nggak tahu aturannya, mohon maaf aja. Oh iya Pak, kalau gitu jangan lagi mas. Jangan lagi, Jangan lagi. Oke lah kalau gitu. Udah gitu ngobrol lah ke istri gini. Oh ya udahlah, wajar nggak tahu katanya. Nah mungkin gue pikir, oh di hotel ini, di tempat pemandian ini aturannya seperti itu. Nah beberapa kemudian, bulan-bulan kemudian, wisata atau liburan lagi ke tempat lain, tempat onsen juga masuk onsen lagi, bubar lagi tuh, bubar gue tuh udah, wah ini bubarnya ini asli bubar Rame. langsung pada loncat itu, maksudnya pada bubaran gitu. Oh. Tapi apa ya, orang Jepang nggak kayak gitu. Misalkan pas kita lagi mancing itu ya, dan orang Jepang itu udah lama bersejar di situ. Tapi kita masuk, udah naik pol aja di situ kan ada jejakan. Tapi orang Jepangnya udah langsung gitu. Takut apa gimana itu nggak tahu. Jadi kalau emang di Jepang gimana ya? Dari segi orang yang, kalau di Indonesia nih kan yang nggak boleh bertindik, nggak boleh bertato, nggak boleh apa ya? Kalau dari dunia kerja Indonesia tuh banyak banget aturan, nggak boleh rambut diwarnai gitu kan. Kalau di sini tuh kalau kerja nih ya, rambut diwarnai oke, bertindik oke, tapi yang nggak boleh itu bertato. Itu biasanya karena apa ya? Karena di sini kan banyak yang terkenal dengan istilah yakuza lah ya. Nah, mungkin dari tato itu melambangkan dari yakuza atau lebih ke kegiatan yang kurang baik lah. Nah, jadi kemungkinan tato itu dicap atau di apa, orang berpikirin kalau yang bertato itu orangnya kurang baik, padahal mah kurang aja. Jadi ya Enggak sih. di setiap kota itu di Jepang itu ada onsen khusus untuk yang bertato, Ada. untuk orang-orang itu. Tapi ngeri juga kalau kota bertato. Kita tinggal di Ngeri gitu, tato nggak seberapa, tapi di sampingnya yang seberapa gitu. di punggung sini ada tato harimau gitu kan. Ditanya kan kita, lu dari mana? Ada yang misalkan Harimau Malaya gitu. dari kubu mana kan di situ. Seperti itu ya, jadi seperti itulah. Jadi Banyak lah ya. jadi itu kebiasaan orang Jepang ya. Jadi mandi tadi, Oh, air hangat, air panas. air panas, terus sama yang tadi Ngobrol sendiri. ngomong sendiri ya, ngomong sendiri. Oke. Mungkin sekian dulu untuk hari ini untuk temanya. Mungkin kita lanjutkan di hari berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai Assalamualaikum. jumpa.